بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain pada pembelajaran 5. Nah anak-anak, sekarang coba lihat bukunya di halaman 140. Kita akan membaca teks mengenai menemukan konsep kesehatan dan keselamatan bermain. Ana dan teman-teman akan bermain di halaman rumah. Namun, halaman rumah kotor. Mereka bekerja sama membersihkan halaman rumah. Mereka memperhatikan lingkungan sebelum bermain. Bersama dengan teman, bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, ayo kita baca bersama teks percakapannya ya. Ana, teman-teman, kita harus membersihkan tempat ini sebelum bermain. Wayan, aku setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Rasti, sampah dedaunan kita kumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Titus, setuju. Marilah kita mulai mengumpulkan dedaunan. Jadi Ana dan teman-teman akan bermain di halaman rumah. Coba lihat gambarnya ya. Tetapi sebelum bermain, terlebih dahulu mereka membersihkan tempat itu karena banyak sampah yang berserakan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teks. Berdasarkan teks percakapan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan antara Ana dan teman-temannya. Yang pertama, apakah isi teks percakapan Ana dan teman-teman? Ya, jadi isi percakapannya yaitu mereka bergotong royong untuk membersihkan halaman rumah. Yang kedua, kegiatan apakah yang mereka lakukan sebelum bermain? Tentunya mereka membersihkan sampah dedaunan. Kemudian yang ketiga, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Jadi, kalau lingkungannya kotor, maka tidak baik juga untuk kita. Jadi, supaya kita nyaman bermain, maka kita juga harus melihat kondisi lingkungan kita. Apakah tempat tersebut aman dan sehat untuk bermain? Yang keempat, setujukah kalian dengan kegiatan mereka? Tentunya sangat setuju anak-anak, karena kegiatan yang mereka lakukan sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya, terutama untuk diri sendiri ya. Yang terakhir, digunakan untuk apakah sampah dedaunan setelah dikumpulkan? Coba kita lihat percakapan Rasti. Sampah dedaunan kita kumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Jadi sampah itu setelah dikumpulkan akan diolah menjadi pupuk kompos.
Nah, anak-anak, sekarang buka bukunya di halaman 142. Kita akan berdiskusi menemukan kosakata. Carilah kata-kata pada tabel sesuai dengan makna kata-kata berikut. Nomor 1, pekarangan rumah. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Pekarangan rumah itu sama dengan halaman. Maknanya itu ya. Kemudian yang kedua, bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Apa anak-anak? Iya, jawabannya yaitu daun. Nah, coba kita cari ya. Daun ada di mana anak-anak di kotak ini? Nah, coba kita garis, ini dia. Jadi daun. Jadi bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting yaitu daun. Kemudian yang ketiga, pupuk campuran yang terdiri atas daun yang membusuk dan kotoran hewan. Nah, tadi ada di teks percakapan sebelumnya dibahas apa anak-anak? Pupuk campuran yang terdiri atas daun yang membusuk dan kotoran itu disebut apa? Iya, jadi disebut kompos. Nah, tinggal kita cari di tabelnya, lalu kita garis. Kemudian yang keempat, bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Pada tahu kan jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah bunga. Nah, tinggal kita cari kata bunga di dalam tabel. Yang terakhir, bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran berarti bersih. Nah, kita garis lagi, kita cari kata bersih di dalam tabel. Nah, ini dia jawabannya. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara menemukan kosakata sesuai dengan makna kata-katanya. Nah, anak-anak, sekarang lanjut di halaman 143, kita akan membaca teks menemukan konsep kesehatan dan keselamatan. Setelah kalian berhasil menemukan kosakata, sekarang baca teks berikut. Bacalah teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Kalian tentu suka bermain. Sebelum bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan. Menginjak kotoran hewan dapat menyebabkan kaki gatal. Kaki yang gatal tentu akan mengganggu kegiatan. Selama bermain, kalian harus memperhatikan keselamatan. Singkirkan benda yang dapat mengganggu, misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Kedua benda itu dapat melukai kaki. Jika kaki terluka, kegiatan bermain menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Nah, anak-anak, kalian juga harus seperti itu ya. Kalau kalian mau bermain, harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Selanjutnya, kita akan melakukan permainan mengoper bola di halaman 145. Setelah lingkungan bersih, permainan bisa segera dimulai. Bermain di lingkungan bersih akan aman. Kalian harus melenturkan tubuh terlebih dahulu sebelum bermain. Kalian tentu masih ingat cara melenturkan tubuh, bukan? Melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Perhatikan gambar permainan mengoper bola berikut. Nah, anak-anak, coba lihat ya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Ada gambarnya ya, coba kalian praktikkan di rumah. Jadi di situ ada 4 orang perempuan dan ada 4 orang laki-laki. Mereka bermain mengoper bola dari belakang ke depan. Jadi itu merupakan salah satu contoh cara melenturkan tubuh, yaitu bisa dalam bentuk permainan mengoper bola. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.